Komisi Pemilihan Umum membuka ruang kandidat calon pemimpin kepala daerah untuk berkampanye di perguruan tinggi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang kampanye di tempat pendidikan. Kampus UINHAS Jember menyambut hal tersebut, namun dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pemilihan kepala daerah serentak Provinsi Jawa Timur telah memasuki masa kampanye. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota mulai bergerilya menggalang suara. Keberadaan Gen Z yang di dalamnya juga termasuk pemilih pemula menjadi salah satu pengantar kemenangan yang diperebutkan pasangan calon. Pemilih generasi Z atau pemilih dengan rentang usia 17 hingga 27 tahun masih memiliki tingkat kepercayaannya rendah terhadap politik, sehingga perlunya pendekatan khusus untuk mendapatkan dukungan mereka pada pilkada mendatang. Salah satu ceruk atau kantong suara Gen Z terbesar adalah kampus. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, di pilkada 2024 ini diperbolehkan melakukan kampanye di perguruan tinggi asal tetap mematuhi ketentuan sebagaimana dibuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Bukan tidak mungkin kantong suara tersebut menjadi rebutan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk meraup suara Gen Z. Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor UINHAS Jember, Muhammad Husna Amal secara terbuka menyambut baik putusan MK terkait kampanye di tempat pendidikan tersebut. Namun dirinya mensyaratkan kampanye dilakukan sesuai koridor ketentuan di perguruan tinggi. Kampanye di kampus harus mengikuti iklim akademis dan bersifat dialogis, membedah dan menguji visi misi kandidat. Mahasiswa sebagai generasi penerus diberi ruang mengkritisi, mempertajam dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran terkait visi dan misi calon kepala daerah. Saya cukup menyambut positif kebijakan KPU untuk membuka ruang kampanye di kampus, tetapi juga dengan koridor-koridor dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang ada di kampus. Contoh, karena masyarakat kampus itu adalah masyarakat akademik, maka proses kampanye bisa dibingkai dalam skema kampanye yang bersifat dialogis, kampanye yang bersifat interaktif, sehingga kampus akan bisa memberikan ruang bagi kandidat dan konstituen untuk bisa mengetahui, menguji visi misi dari masing-masing kandidat. Dan hasil kampanye di kampus kalau dilakukan menggunakan skema itu akan bisa menjadi referensi yang lebih menyehatkan dan bagus, yang lebih rasional bagi publik di Indonesia secara umum, untuk itu menjadikan juga bahan pertimbangan di dalam melakukan pilihan terhadap kandidat yang mau dipilih. Kampanye di kampus dapat menjadi sarana pendidikan politik generasi muda. Mahasiswa merupakan segmen pemilih yang sudah memenuhi syarat telah menyandang hak elektoral. Akan tetapi, muatan janji-janji calon pemimpin daerah wajib boleh diperdebatkan mahasiswa agar lebih realistik. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.